Puasa di bulan Ramadan bukan pilihan, tapi puasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi setiap orang muslim selama dia tidak ada uzur yang membolehkan dia tidak berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri wa insama." Siapa yang enggak berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan tanpa rukhsah, tanpa keringanan yang Allah bolehkan untuk dia tidak berpuasa, lam yaqdi anhu siyamud dahri, tidak bisa dia qada walaupun dia puasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat Masjid Asy-Syarif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga siang ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat di rumahnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum khatib melanjutkan khutbah, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Salah satu yang menunjukkan kemuliaan bulan Sya'ban adalah hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka Rasulullah yasumu akthar min Sya'ban siwa Ramadan. Nabi tidak pernah berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban selain daripada bulan Ramadan. Ini menunjukkan keutamaan daripada bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat yang juga budak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid. Dia pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, lima tasumu Sya'ban? Kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban?" Qala dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu ma baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, berada di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dzaka syahrun turfa'u fihil a'mal, dan itu bulan juga kata Rasulullah diangkat, dilaporkan amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim, dan aku menginginkan di saat diangkat dan dilaporkan kepada Allah amalku, aku dalam keadaan berpuasa. Itulah di antara keutamaan dari bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban juga persis berada satu bulan sebelum bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan.
Sya'ban dalam bahasa Arab artinya jalan yang mendaki. Kenapa? Karena sekarang kita sedang mendaki dan kita berada di puncak dari segala bulan, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Maka bulan Sya'ban pun adalah bulan yang menuju bulan yang paling mulia. Maka dia mendekati bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Maka wajar kalau Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan bulan yang paling mulia karena satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya dalam Quran. Tidak ada bulan yang lain yang Allah sebut namanya di dalam Al-Quran selain daripada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau bulan Ramadan bulan yang istimewa, hendaknya kita mempersiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bersihkan diri kita. Kenapa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan itu bisa menghalangi kita melihat dan merasakan betapa agungnya bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adznabal mu'min nukita fi qalbihi nuktatun sauda, idza taba wasta'tab suqila qalbuhu, wa idza zada zadat hatta ta'lu qalbah, fadzalika ar-ran alladzi fi qawlihi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Rasulullah bersabda, jika seorang mukmin berbuat dosa, maka ada noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan menyesal, maka akan dihapus noda hitam tersebut, akan dibersihkan kembali. Idza zada zadat, tapi kalau dia terus berbuat dosa, maka noda hitamnya akan terus bertambah hatta ta'lu wa qalbah, sampai menutupin hatinya. Fadzalika ran, itulah yang dimaksud dengan ran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tentu saja kata Allah, sekali-kali enggak mungkin dia akan merasakan nikmatnya Ramadan, enggak mungkin dia akan gembira datangnya Ramadan, enggak mungkin dia akan merasakan nikmat di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, salat tarawih, iktikaf dan lain-lain. Barrana ala qulubihim. Kenapa? Karena sudah tertutupi hatinya oleh noda-noda hitam tersebut, makanu yaksibun, akibat dosa yang mereka lakukan. Perlu kita bersihkan diri kita sebelum kita masuk bulan Ramadan, agar hati kita kembali bersih ke dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah, kita meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada manusia, kita meminta maaf, kita minta keridhaan, dan kita minta halalkan segala dosa yang pernah kita lakukan kepada sesama. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Satu-satunya bulan di mana kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Satu-satunya bulan, tidak ada bulan yang lain kita diwajibkan beribadah puasa. Rukun Islam yang 5, satu di antaranya itu diwajibkan, semuanya adalah di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan bukan pilihan, tapi puasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi setiap orang muslim selama dia tidak ada uzur yang membolehkan dia tidak berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri wa in shama." Siapa yang enggak berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan tanpa rukhsah, tanpa keringanan yang Allah bolehkan untuk dia tidak berpuasa, lam yaqdi anhu siyamud dahri, tidak bisa dia qada walaupun dia puasa setahun penuh. Tidak boleh kita tidak berpuasa, bukan pilihan. Enggak boleh ada yang mengatakan, alah besok saya enggak mau puasa, tidak, kecuali ada uzur yang membolehkan. Siapa yang dibolehkan? Allah sebutkan uzur yang membolehkan di dalam Al-Quran hanya 3. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit. Sakit bukan sembarang sakit, tapi sakit yang menyebabkan seorang tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau sakit silakan dia enggak berpuasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia qada di hari yang lain. Kalau sakitnya bisa ada harapan sembuh, tapi kalau sakitnya enggak ada harapan sembuh, maka cukup bayar fidyah. Yang kedua adalah musafir. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, dalam perjalanan.
seorang boleh tidak berpuasa saat dia sudah berada dalam perjalanan, bukan sejak di rumah. Kalau di rumah dia tetap wajib untuk berpuasa. Saat dia sudah keluar kota, berada di luar kota dan melakukan perjalanan jauh yang bukan maksiat, maka boleh dia batalkan di tengah jalan. Kalau dia mau batalkan tapi berpuasa tetap lebih baik berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum, kalian berpuasa tetap lebih baik buat kalian. Yang ketiga, yang membolehkan kita tidak berpuasa adalah lanjut usia. Tapi tidak semua lanjut usia yang menyebabkan seorang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Tapi kalau lanjut usia masih sanggup berpuasa, maka wajib dia berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang sudah lanjut usia tidak sanggup lagi berpuasa, bukan tidak sanggup berpuasa saja, tidak sanggup lagi berpuasa, maka dia cukup bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Puasa di bulan Ramadan adalah diwajibkan. Sebelum masuk bulan Ramadan, mari kita pelajari dengan sebaik-baiknya apa ibadah puasa tersebut. Semua syariat dalam Islam pasti ada hikmahnya. Kenapa kita diwajibkan berpuasa? Tujuan daripada ibadah puasa adalah supaya menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Bukan hanya umat Islam yang diwajibkan puasa, tapi umat sebelum Islam pun sudah diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, tujuannya adalah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa hubungan takwa dengan puasa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berpuasa, kita latihan menjalankan perintah Allah dengan ikhlas. Ibadah puasa adalah ibadah yang paling ikhlas. Tidak ada ibadah yang lebih ikhlas daripada ibadah puasa. Mungkin barangkali yang hadir solat Jumat hari ini ada yang berpuasa tapi tidak ada yang tahu sama sekali. Tapi kalau ada yang solat Jumat pasti ketahuan. Kenapa? Di saat dia rukuk, sujud, dia takbir, dia datang ke masjid, ketahuan. Semua orang bisa tahu. Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu kecuali kalau dia ngomong atau dia memberitahu bahwa dia puasa. Ibadah yang paling ikhlas. Orang berzakat pasti ketahuan. Kenapa? Paling tidak orang yang menerima zakat yang mengetahui. Haji begitu juga ketahuan. Di saat orang berangkat haji bahkan dilepas di bandara. Tapi kalau puasa, cuman yang berpuasa yang tahu. Kalau dia enggak ngomong, insya Allah cuman antara dia dan Allah yang tahu. Bisa jadi ada orang yang sahur sama kita, tapi belum tentu dia benar-benar berpuasa. Dia masuk ke kamar mandi, dia minum air segentong, enggak ada yang tahu sama sekali. Karena cuman Allah saja yang tahu tentang puasa. Makanya Allah berfirman di dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana azibi. Puasa murni hanya untuk aku. Kalau enggak ikhlas karena Allah, enggak mungkin seorang berpuasa. Murni hanya untuk aku, wa ana azibi, dan akulah yang berhak untuk memberikan balasan kepada dia. Tapi kalau solat bisa jadi riya, kalau sedekah bisa jadi riya, haji apalagi, karena banyak orang yang melaksanakan ibadah yang riya hanya untuk dipuji orang lain. Tapi kalau puasa, selama dia tidak ngomong, insya Allah cuman Allah yang tahu dia berpuasa ataupun tidak. Latihan kita beribadah melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Yang kedua adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa tidak makan dan tidak minum, juga tidak berhubungan suami istri. Kita tidak makan dan tidak minum, kita tidak mengkonsumsi makanan yang halal di rumah kita sendiri, punya kita sendiri, bukan babi, bukan minuman keras dan lain-lain. Tapi kita tidak konsumsi sama sekali. Dari subuh sampai maghrib kita mampu menahan diri. Artinya apa? Latihan. Jangan sampai kita mengkonsumsi yang diharamkan. Kalau di depan mata kita ada barang yang haram, makanan berupa babi misalnya, atau minuman keras misalnya, harusnya kita sanggup untuk menahan diri, untuk tidak memakannya, tidak mengkonsumsinya. Sebagaimana saya sudah terlatih dari subuh sampai maghrib, saya tidak sentuh sama sekali makanan yang ada di rumah saya sendiri, punya saya sendiri, apalagi kalau punya orang lain. Tidak berhubungan suami istri, latihan. Jangankan orang lain, jangankan perempuan lain, istri sendiri saya sanggup untuk menahan diri, menahan nafsu saya dari orang yang sebenarnya halal saya berhubungan suami istri. Kalau seandainya di depan mata kita ada perempuan lain, maka kita sanggup untuk menahan diri, menahan dan meredam nafsu kita, tidak melihatnya dengan nafsu. Kenapa? Selama puasa saya dari subuh sampai maghrib, saya sanggup untuk menahan diri. Apalagi cuma beberapa menit, beberapa jam saya bertemu dengan orang yang bukan istri saya.
Itulah ibadah puasa. Semua ibadah ada tujuannya, melatih kita untuk melaksanakan ibadah dengan seikhlas mungkin dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya maksiat itu datangnya adalah dari mulut kita, dari makanan kita, dan dari kemaluan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وأن تابعيهم وأتباع تابعيهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسوء الفتن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.